Kawan-kawan, selamat bertemu kembali. Suara dari Siberia. Salam Paskah dari tanah Siberia. 1 bulan lalu saya membuat satu konten yang membahas tentang perbedaan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur, terutama Ortodoks Rusia. Kali ini saya ingin membahas tentang persamaan antara keduanya. Kalau ada perbedaan, maka sudah pasti ada persamaan. Memang orang terkadang lebih cenderung dan tertarik untuk melihat perbedaan ketimbang memahami persamaan yang memungkinkan suatu dialog. Katolik dan Ortodoks memiliki persamaan dan kedekatan dalam banyak hal. Apa saja persamaannya? Ikuti terus cerita dari Siberia. Kawan-kawan, menurut pengetahuan yang saya dapat dan pengalaman hidup dan bermisi di tanah Rusia dengan mayoritas penduduk beragama Ortodoks, hemat saya ada 8 persamaan yang sangat mendasar antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks. Pertama, iman akan Allah Tritunggal. Baik gereja Katolik maupun gereja Ortodoks mengakui iman yang sama, yaitu iman akan Allah Tritunggal. Keduanya meyakini bahwa doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin dasar yang mendasari iman gereja. Kedua agama besar ini mengimani akan Allah yang satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Ketiga pribadi itu tidak bisa dipisahkan. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Ketiganya tidak memiliki awal dan akhir, ada dari kekal sampai kekal. Walaupun doktrin Trinitas ini diyakini sebagai dasar iman, namun kawan-kawan tetap ada perbedaan dalam pemahaman tentang doktrin Trinitas ini. Dalam gereja Katolik Roma terdapat dogma filioque, yaitu dogma yang mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Dogma filioque ini tidak diakui dalam gereja Ortodoks. Ortodoks berkeyakinan bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa, bukan dari Putra. Perbedaan pemahaman dari mana asalnya Roh Kudus menjadi salah satu alasan perpecahan gereja pada tahun 1054. Yang kedua, sumber iman adalah kitab suci dan tradisi. Iman gereja Katolik dan Ortodoks bersumber pada kitab suci dan tradisi gereja. Katolik dan Ortodoks sama-sama mengakui keputusan 7 konsili pertama dalam gereja dan ajaran bapa-bapa gereja dari abad kedua sampai dengan abad ke-8. Namun setelah terjadi perpecahan dalam gereja pada abad ke-11, kedua gereja ini menjalankan konsili terpisah. Katolik dan Ortodoks memiliki kitab suci yang sama, dengan sedikit perbedaan dari segi jumlah dalam kitab perjanjian lama. Dalam kitab suci gereja Katolik terdapat 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Sedangkan dalam gereja Ortodoks terdapat 50 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Keduanya mengakui kitab Deuterokanonika yang tidak diakui dalam gereja Protestan. Ketiga, 7 sakramen dalam gereja. Apabila Anda sudah dipermandikan dalam gereja Ortodoks, maka pembaptisan itu tetap menjadi pembaptisan yang sah apabila Anda berpindah keyakinan dalam gereja Katolik. Di samping sakramen pembaptisan, kedua gereja ini juga sama-sama memiliki 6 sakramen lain sebagai tanda penyaluran rahmat Allah kepada umat manusia. Jadi keduanya mengakui 7 sakramen. Sakramen permandian, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen pernikahan, pengurapan orang sakit, dan sakramen imamat. Dalam gereja Ortodoks, sakramen krisma diberikan bersamaan pada saat seorang dipermandikan, walaupun yang dipermandikan itu anak kecil. Sedangkan dalam gereja Katolik, sakramen krisma diberikan ketika anak itu sudah sedikit dewasa dalam iman. Di samping itu,
dalam sakramen Ekaristi, roti yang digunakan juga sedikit berbeda. Dalam gereja Katolik, lambang tubuh dan darah Kristus menggunakan roti tidak beragi dan anggur. Sedangkan dalam gereja Ortodoks menggunakan roti beragi dan anggur. Dalam gereja Katolik tidak diperkenankan sebuah perceraian setelah pernikahan gereja. Sedangkan dalam gereja Ortodoks diperkenankan sebuah perceraian. Yang keempat, penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Iman gereja Katolik dan Ortodoks sama-sama mengakui Santa Maria sebagai Bunda Yesus. Kult penghormatan kepada Bunda Maria ini menjadi salah satu kult utama dalam praktik keimanan. Apabila kita memasuki gereja Ortodoks, di sana kita akan menemukan banyak ikon Bunda Maria, tempat di mana orang bisa berdoa dan memasang lilin. Demikian juga dalam gereja Katolik, pasti kita akan menemukan patung Bunda Maria. Namun, kawan-kawan, ada satu perbedaan yang cukup mendasar dalam kult penghormatan kepada Bunda Maria ini. Dalam gereja Katolik terdapat dogma yang mengatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda. Walaupun Maria mengandung dan melahirkan Yesus, dia tetap dianggap sebagai seorang perawan dan dengan itu terbebas dari dosa asal. Dogma keperawanan Maria ini tidak diakui dalam gereja Ortodoks. Maria tetap memiliki dosa asal. Karena itu dalam gereja Ortodoks tidak terdapat pesta Maria dikandung tanpa noda yang dalam gereja Katolik dirayakan pada tanggal 8 Desember. Gereja Ortodoks tetap mengakui kekudusan Bunda Maria, tetapi dia tetap memiliki dosa asal seperti manusia lainnya. Yang kelima, penghormatan kepada orang kudus. Baik dalam gereja Katolik maupun Ortodoks terdapat kult penghormatan kepada orang kudus. Banyak orang kudus yang diakui sebelum perpecahan gereja dihormati baik dalam gereja Katolik maupun dalam gereja Ortodoks. Di samping penghormatan kepada ikon orang kudus, Katolik dan Ortodoks sama-sama menghormati bagian tubuh atau barang peninggalan orang yang dianggap kudus itu. Namun, dalam gereja Katolik, proses pengakuan akan kekudusan seseorang sedikit lebih lama ketimbang dalam gereja Ortodoks. Dalam gereja Katolik terdapat satu tahap menuju pengakuan kekudusan, yaitu beatifikasi. Dan proses beatifikasi ini tidak ada dalam gereja Ortodoks. Dalam gereja Ortodoks langsung pada proses kanonisasi. Yang keenam, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Salah satu tradisi yang cukup kuat dalam kedua gereja ini adalah mendoakan keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Diyakini bahwa orang yang sudah meninggal masih membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Dalam kaitan dengan mendoakan keselamatan jiwa orang yang sudah meninggal ini, dalam gereja Katolik terdapat dogma tentang api penyucian. Tempat di mana jiwa-jiwa orang yang beriman menanti keselamatan dengan bantuan doa-doa orang yang masih hidup. Dogma ini tidak diakui dalam gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks tidak mengakui adanya api penyucian. Yang ketujuh, kehidupan membiara. Dalam gereja Katolik Roma dan Ortodoks terdapat kaum biarawan atau biarawati yang mempersembahkan hidup secara khusus untuk pelayanan gereja. Kaum biarawan atau biarawati dalam kedua gereja ini sama-sama memiliki janji selibat. Kaum biarawan atau biarawati tidak diperkenankan untuk menikah. Hanya dalam gereja Ortodoks terdapat sekelompok imam yang bukan merupakan biarawan yang diperkenankan untuk menikah. Kelompok imam ini biasa dikenal dengan sebutan imam putih atau imam keuskupan. Yang kedelapan, penghapusan dosa-dosa. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa dalam gereja Katolik dan Ortodoks terdapat sakramen pengakuan atau sakramen tobat, di mana setiap umat bisa datang kepada imam dan mengakui dosa-dosanya. Biasanya dalam gereja Ortodoks, sebelum orang mengaku dosa-dosanya kepada imam, orang tersebut harus menjalankan puasa khusus
sambil memohon ampun atas dosa-dosanya. Dalam gereja Katolik tidak terdapat suatu puasa khusus sebelum pengakuan, tetapi orang harus menjalankan pemeriksaan batin. Penghapusan dosa dalam gereja Ortodoks hanya terjadi setelah pengakuan dosa atau setelah orang itu pergi mengaku dosa kepada imam. Sedangkan dalam gereja Katolik ada yang dinamakan indulgensi, yaitu pembebasan dari hukuman sementara yang diterima orang berkat doa gereja. Saya bisa mengatakan bahwa penghapusan hukuman sementara ini terjadi sebelum menjalankan sakramen pengakuan dosa. Misalnya sekarang terjadi kasus virus corona, Paus mengeluarkan indulgensi bahwa apabila Anda tidak pergi ke gereja pada hari Minggu, itu tidak dilihat sebagai dosa. Jadi berkat doa gereja, hukuman sementara bahwa Anda tidak ke gereja itu tidak atau dihapus atau tidak dianggap sebagai dosa. Indulgensi, teman-teman, tidak dipraktikkan dalam gereja Ortodoks atau gereja Ortodoks hanya mengakui bahwa penghapusan dosa itu hanya terjadi setelah orang melaksanakan atau mewajibkan diri untuk pergi mengaku kepada iman. Kawan-kawan, itulah 8 persamaan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur, terutama Ortodoks Rusia. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, karena masih begitu banyak cerita menarik dari Siberia, Rusia. Salam dari Siberia.